Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Oke, kita ada pertanyaan di Kaskus dari agan Customer nomor 1. Dari agan-agan, mohon pencerahan kasus saya. Kronologisnya sebagai berikut. 1. Pembeli menghubungi sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat menanyakan harga barang dan kesediaan stok ke saya sebagai penjual. 2. Jam 15:03 saya membalas SMS dan dijawab pukul 15.45 nanti dipertimbangkan. Ketiga, pembeli menghubungi kembali pukul 18.15. Saya menyatakan serius membeli dan harus dikirim malam itu juga dengan truk ke Jakarta. Dengan itikat baik, saya mencarikan armada truk yang bersedia mengangkut. Keempat, untuk lebih melengkapi prosedur, saya minta dibuatkan PO atau purchase order dan down payment 50%. 5. DP dikirim pukul 20 dan PO pukul 20.30. Dalam PO tidak ada terms and condition. 6. Armada berjumlah 8 dimuat dan berangkat terakhir dari lokasi muat pukul 24. 7. Pembeli membatalkan sepihak pengiriman karena tidak memenuhi tenggat waktu sampai lokasi bongkar maks pukul 5 keesokan paginya. 8. Penjual baru mengetahui ada permasalahan dengan salah satu armada dan beberapa driver armada ternyata bersyarat dan tidak melanjutkan perjalanan pada pukul 5. 9. Penjual meminta seluruh DP dikembalikan dan menyalahkan saya sebagai pengirim sekaligus penjual. 10. Penjual beritikat baik untuk tetap meneruskan pengiriman yang sudah dilakukan. Tetapi pembeli tetap cancel dan bersikukuh pengembalian DP. Pertanyaannya, 1. Bisakah DP dikembalikan? 1. Bisakah DP diminta kembali? Lalu bagaimana ongkos transport yang sudah keluar? 2. Dengan PO yang tidak menyertakan pasal pembatalan, apakah pembeli berhak membatalkan secara sepihak? Kuatkah secara hukum? 3. Bagaimana kewajiban penjual terhadap armada? Terima kasih, maaf kepanjangan ceritanya. Nggak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan dari agen customer nomor 1 ini mengenai perjanjian jual beli yang disertai dengan perjanjian jasa pengangkutan. Untuk saya bahas dulu untuk perjanjian jual belinya ya. Untuk perjanjian jual belinya, dalam perjanjian dikenal dengan istilah itikat baik dan kesepakatan untuk syarat sahnya perjanjian. Jika di dalam purchase order maupun secara lisan tidak disebutkan term and condition yang dapat mengakibatkan batalnya transaksi tersebut, maka tidak dianggap ada syarat-syarat yang dapat membatalkan dari transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada undang-undang atau tidak ada kewajiban untuk apakah harus melakukan ini atau itu dari dalam suatu perjanjian seperti itu. Jadi dasarnya tidak ada. Jika memang ternyata barangnya sampai ternyata tidak sesuai keinginan dari si pembeli membatalkan secara sepihak, pembeli dapat disangkakan dengan melakukan tindakan wan prestasi. Artinya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatannya. Kalau dia berpendapat atau berpegangan pada barangnya tidak sampai sesuai dengan keinginannya, seperti itu artinya keinginan subjektif belaka karena tidak dituangkan dalam perjanjian. Ingat sekali lagi, undang-undang dari perjanjian seperti ini adalah perjanjiannya atau kontraknya. Jika tidak ada term condition di sana, maka tidak ada larangan-larangan atau tidak ada akibat-akibat yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, terkecuali dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi batalnya hanya bisa disepakati oleh dua belah pihak.
Kemudian, untuk perjanjian kepada armada yang penjual lakukan kepada armada pengangkutan atau perjanjian pengangkutan harus tetap dibayarkan, terkecuali ada perjanjian jika barang tidak sampai ke tempat atau barang tidak diterima oleh pembeli dan barang dalam keadaan rusak, maka biaya atau jasa pengiriman tidak dibayarkan, maka penjual tetap harus membayarkan jasa ongkos angkut tersebut. Yang berhak membayarkan adalah yang wajib untuk membayarkan penjual. Atau jika memang sudah diperjanjikan sebelumnya dalam purchase order siapakah yang membayar ongkos angkut, seperti itu. Kalau misalnya sudah diperjanjikan pembeli yang membayar, maka pembeli yang bayar. Jika belum, adalah penjual yang bayar. Karena secara umumnya kewajiban untuk mengirimkan barang dagangannya adalah kewajiban dari penjual. Seperti itu. Jika penjual tidak dapat mengirimkannya, penjual dapat meminta jasa orang lain untuk melakukan kewajibannya, yaitu perjanjian jasa pengangkutan barang tersebut dengan kewajiban dari si penjual. Dikarenakan ketidakmampuan penjual untuk mengirimkan barang, makanya dia meng-hire seseorang lagi untuk melakukan jasa tersebut. Nah, itu kewajibannya melekat pada diri si penjual. Seperti itu, terkecuali sudah diperjanjikan sebelumnya. Jadi, untuk masalah agan adalah jika tidak ada term condition sebelumnya, maka yang bersalah dalam hal ini adalah pihak pembeli. Jika memang pihak pembeli bersikukuh untuk mengembalikan DP-nya, agan juga bisa bersikukuh. Agan bisa meng-hire seorang pengacara, datang ke pengadilan, lakukan gugatan. Nanti akan ditentukan oleh pengadilan manakah yang benar, apakah penjual atau pembeli. Jika seperti itu, kita lihat lagi dalam perjanjiannya. Jika dibatalkan oleh salah satu pihak, apa akibatnya? Jika memang tidak diatur, akan mengikuti ketentuan hukum umum, yaitu dianggap tidak ada perjanjian sama sekali, seperti itu. Jadi, seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Kepo dan like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909 dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.